Dalam perjalanan menuju kota berikutnya, Satoshi dan kawan-kawan berhenti sejenak untuk makan siang. Di saat mereka sibuk mengobrol, Chespin yang rakus mencoba mencuri makanan Pancam, yang langsung mendorongnya menjauh, menyebabkan Chespin terlempar dan makanan Dedenne tumpah karenanya. Dedenne yang marah kemudian menyetrumnya, membuat Citron turun tangan untuk menghentikan pertengkaran itu, hingga akhirnya Gudra yang baik hati memberikan sisa makanannya kepada Pokemon-Pokemon yang kelaparan tersebut, yang secara otomatis mengakhiri pertengkaran itu. Saat kelompok tersebut bersiap untuk pergi, seorang pria yang mengendarai truk lewat di samping mereka, di mana dia nampaknya mengenali Gudra tersebut. Seketika Bellsprout pun datang menghampiri Gudra, yang juga menyapanya dengan sepenuh hati. Kenzo yang datang untuk menyapa Gudra, memperkenalkan dirinya kepada Satoshi dan kawan-kawan, yang menanyakan apakah Kenzo mengenali Gudra. Dia pun menjelaskan bahwa ketika Pokemon itu masih kecil, Gumi tinggal di lahan basah tempat dia bekerja sebagai sipir. Meskipun Gudra sedikit khawatir untuk mengunjungi kampung halamannya itu, tapi dia sangat senang kalau bisa pergi ke sana lagi. Namun Satoshi dan kawan-kawan masih penasaran mengapa Gudra memilih meninggalkan rumahnya, sehingga Kenzo pun mengungkapkan kebenarannya. Sambil menatap ke arah lahan basah, Kenzo menjelaskan bahwa dulunya ada mata air penyembuhan di daerah tempat tinggal Gudra bersama teman-temannya. Namun sekelompok Pokemon lain datang untuk mengambil mata air penyembuhan tersebut dengan paksa. Florges dan pasukan Pokemon serangga dan racun kemudian datang untuk menginvasi kampung halamannya, membuat Gumi terbang ke udara dan mendarat di punggung Swanna, hingga akhirnya jatuh di atas kepala Satoshi. Ketika Satoshi dan teman-temannya dengan sedih merenungkan kisah tentang apa yang telah terjadi, Gudra melihat ke lahan basah yang tenang dan mulai berteriak, mengingat kenangan indah bersama dengan teman-temannya. Kenzo pun mengungkapkan bahwa sebenarnya Pokemon-Pokemon yang tinggal di lahan basah, masih menganggap tempat itu sebagai rumah mereka, bersembunyi di suatu tempat, dan merencanakan untuk merebut tempat tinggal mereka dari Pokemon-Pokemon jahat tersebut. Sementara itu di dekat lahan basah, Wooper yang merupakan teman dekat Gudra, mendengar suara tangisannya, dan mencoba untuk menemukannya. Wooper yang mengikuti suara tersebut akhirnya menemukannya, dan sangat senang sekali bisa berjumpa dengan sahabatnya. Bukan hanya itu, teman Gudra yang lainnya juga keluar untuk menghampirinya. Namun beberapa Pokemon tipe serangga yang mendengar suara Gudra, segera melaporkannya kepada bos mereka. Satoshi dan kawan-kawan juga turut berbahagia melihat Gudra yang nampaknya sangat senang sekali. Namun saat mereka sedang bermain-main, Swanna datang ke tempat tersebut untuk menyampaikan informasi mengenai Florges dan pasukan Pokemonnya. Meskipun Satoshi dan teman-temannya ingin mengikuti kemana perginya Gudra, Kenzo menghentikan langkah mereka, mengatakan bahwa masalah antara Pokemon harus diselesaikan sendiri. Namun akhirnya dia membiarkan mereka pergi, asalkan Satoshi dan kawan-kawan tidak terlibat dalam permasalahan apapun yang dialami oleh para Pokemon tersebut. Sementara itu di dekat lahan basah, terlihat tim Rocket yang sedang menguras air mata penyembuhan, berniat untuk menangkap segala jenis Pokemon yang mereka temukan. Singkat cerita, Florges dan pasukan Pokemonnya yang telah menemukan persembunyian Pokemon lahan basah, maka mereka pun mulai menyerbu Pokemon tersebut. Namun di saat yang bersamaan, Gudra datang untuk melindungi teman-temannya. Gudra kemudian melancarkan bait yang sangat kuat, mengalahkan beberapa pasukan Pokemon sekaligus, dengan teman-temannya yang berkumpul di sampingnya, dan memberikan perlawanan yang tangguh terhadap Florges dan pasukan Pokemonnya. Sedangkan Satoshi dan kawan-kawan menyaksikan pertarungan itu dengan seksama, memilih untuk tidak ikut campur, namun tetap mendukung penuh Gudra dan teman-temannya. Pada saat itu, tim Rocket juga memperhatikan mereka dari kejauhan. Ketika Gudra dalam keadaan unggul, akhirnya Florges yang sudah tidak tahan lagi turun ke medan pertempuran, dan langsung mengenali Gudra sebagai Gumi yang pernah dia serang sebelumnya. Meskipun Gudra gugup pada awalnya, karena Pokemon itu sangat menakutkan baginya, namun Satoshi mengingatkan bahwa Gudra bukanlah Pokemon yang lemah dan penakut seperti yang dulu, dan akan baik-baik saja dalam pertempuran ini. Setelah mendapatkan dukungan dari trainernya, maka Gudra pun semakin termotivasi untuk mengalahkan Florges yang mencoba merebut kampung halamannya. Begitu mereka saling melancarkan serangannya, Florges menggunakan Grassy Terrain untuk meningkatkan kekuatan tipe rumputnya.
Alhasil Florges yang melancarkan solar beam, menimbulkan kerusakan yang parah terhadap Gudra, yang parahnya lagi juga melukai teman-temannya. Ketika Florges melancarkan solar beam lagi, dengan cepat Gudra bergerak untuk melindungi teman-temannya, meskipun dia harus menerima rasa sakit yang tidak tertahankan. Seakan masih belum cukup, Florges melancarkan Moonblast untuk menambahkan damage yang diterima oleh Gudra. Dengan keadaan yang sangat lemah, Gudra hampir saja menyerah untuk melanjutkan pertarungan. Namun sekali lagi Satoshi memberinya semangat, meyakinkannya untuk terus maju. Akhirnya Gudra pun mampu melancarkan Ice Beam yang baru saja dipelajarinya, menerobos pertahanan Florges serta menjatuhkannya, menjadikannya sebagai pemenang pertarungan itu. Saat mereka merayakan kemenangan tersebut, namun secara mengejutkan, ada sesuatu yang menyerang Gudra, yang diikuti dengan munculnya kabut asap, serta lenyapnya Florges dan pasukan Pokemonnya. Singkat cerita, setelah merawat Pokemon-Pokemon yang terluka, Citron pun menyampaikan hal yang dilihatnya di saat Florges dan pasukan Pokemonnya menghilang secara misterius, mendorong dirinya dan Kenzo untuk melihat kamera CCTV, dan menemukan bahwa tim Rocket yang telah membawa lari Pokemon tersebut. Akhirnya terungkap bahwa Florges melakukan semua ini untuk melindungi putrinya Floette yang sedang sakit, sehingga dia pun tidak punya pilihan untuk bergabung dengan tim Rocket, demi menguasai lahan basah. Ketika Satoshi dan kawan-kawan sedang menjaga Gudra yang sedang terbaring di tempat tidurnya, pasukan Pokemon yang diutus oleh Florges datang untuk menculik Pikachu dan teman-temannya. Satoshi mencoba untuk mengejarnya, mengirimkan Pokemon-Pokemonnya untuk menghadapi musuhnya. Namun sekuat apapun upayanya, kenyataannya dia tidak mampu mengalahkan pasukan Pokemon yang sangat banyak itu. Sementara Gudra yang kesakitan mencoba bangkit dari tempat tidurnya, melihat Satoshi yang sedang bertarung dengan susah payah di luar. Sesampainya di luar, dengan keadaan yang masih kesakitan, Gudra tetap berusaha untuk melindungi Satoshi dari serangan, dan untungnya setelah itu pasukan Pokemon pergi meninggalkan mereka. Setelah mengecek kamera CCTV, Citron dan Kenzo memberitahukan tentang keterlibatan tim Rocket dalam masalah ini. Dengan mengikuti petunjuk Gudra, maka Satoshi dan kawan-kawan pun pergi mencari Pikachu yang diculik, sedangkan Kenzo memutuskan untuk tetap tinggal, dan mengadakan penyelidikan lebih lanjut. Di sisi lain, di sebuah gua tempat Florges bersembunyi, tim Rocket memasukkan Pikachu dan teman-temannya ke dalam tabung khusus untuk mencegah mereka melarikan diri. Florges yang khawatir terhadap putrinya yang sakit, namun Floette tidak kunjung sembuh, lantaran mata air penyembuhannya semakin menipis dan khasiatnya tidak cukup untuk menyembuhkan Floette, sehingga tim Rocket pun menyarankan untuk mengadakan serangan besar-besaran, agar mereka dapat memiliki lahan basah seutuhnya. Namun tanpa sepengetahuannya, ini dikarenakan tim Rocket telah lebih dulu menguras mata air penyembuhan itu, untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Sementara Kenzo yang melakukan penyelidikan, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa mata air penyembuhan berada dalam kondisi yang krisis, sehingga dia pun langsung bergegas untuk menyampaikan informasi ini kepada yang lainnya. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya tiba di area luar gua, mencoba memperingatkan bahwa tim Rocket adalah orang-orang jahat yang hanya akan memanfaatkan Florges dan pasukan Pokemonnya. Namun Pokemon yang menjaga pintu masuk menolak peringatan itu, karena mereka hanya mematuhi perintah bos mereka, yang menyuruhnya untuk menyerang siapapun yang berani masuk ke wilayahnya. Dikarenakan sudah tidak punya pilihan lagi, Serena dan Citron pun mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk bertarung, berupaya menahan situasi di sini, selagi Satoshi dan Yurika pergi bersama dengan Gudra untuk mencari Pikachu serta menemukan Florges. Setelahnya mereka pun berhasil masuk ke dalam gua, dan Florges yang dikawal oleh penjaganya tiba-tiba muncul di belakang mereka. Seperti yang disampaikannya di awal tadi, Satoshi mencoba memperingatkan tentang tim Rocket. Namun rupanya Florges lebih percaya terhadap tim Rocket, dan tidak mau menghiraukan peringatan Satoshi. Ketika dia ingin menjelaskan lebih detail, dia pun menyadari terjadinya penyusutan permukaan air, dan melihat Florges yang sedang menggendong putrinya Floette yang sedang sakit. Pada saat itu, tim Rocket akhirnya menampakkan dirinya, mengungkapkan rencana mereka yang ingin menguras habis mata air penyembuhan, dan akhirnya Florges menyadari bahwa selama ini dirinya telah ditipu oleh tim Rocket. Namun sebelum sempat bertindak, tim Rocket menyebarkan kepulan asap untuk melarikan diri. Setibanya di luar, mereka pun menyaksikan pesawat tim Rocket yang hendak kabur dari tempat ini.
Satoshi lalu menjelaskan kepada teman-temannya bahwa Florges merebut lahan basah hanya untuk menyembuhkan putrinya yang sakit, tapi mata air penyembuhan itu sekarang telah diambil semuanya oleh tim Rocket. Dengan bantuan Gudra, Satoshi pun melompat ke pesawat tim Rocket, diikuti dengan Florges yang terbang bersama dengan Yanmega, dan Gudra yang menggunakan Dragon Pulse untuk memberikan daya dorong yang cukup untuk naik ke atas pesawat juga. Meskipun tim Rocket mencoba menjatuhkan mereka dengan cara menggoyangkan pesawat, namun Gudra membuat lubang di samping dan masuk ke dalamnya. Satoshi pun melihat Pikachu dan teman-temannya yang dikurung, mencoba menyelamatkan mereka. Namun sayangnya ada tim Rocket yang menghadang jalannya. Pertarungan antar Gudra dan Florges versus Inkai dan Pumpkabu pun terjadi, di mana dampak dari pertarungan ini adalah Pikachu dan teman-temannya akhirnya bisa dibebaskan. Setelah memastikan bahwa Pokemon itu dalam keadaan aman, maka Gudra dan Florges pun mengkombo serangannya untuk mengalahkan tim Rocket. Saat air mengalir keluar dari pesawat, Yanmega tiba untuk membawa Pikachu, Dedenne, dan Wooper kembali ke permukaan tanah. Sampai kemudian, Florges kehilangan keseimbangan dan jatuh dari pesawat, untungnya masih bisa diselamatkan oleh Gudra. Namun ledakan yang tidak terduga membuat kedua Pokemon tersebut jatuh ke tanah, dan Satoshi terjun mengejar mereka berdua. Meskipun ada upaya dari Beedrill untuk menyelamatkan kelompok tersebut, mereka tetap saja terjatuh dengan kecepatan tinggi, sehingga semua Pokemon tipe air menggunakan Water Gun untuk membantu pendaratan yang mulus. Setelah bahaya berlalu, mereka pun dihadapkan kepada masalah yang lain, yaitu lahan basah yang benar-benar kering. Untuk mengatasinya, Gudra menggunakan Rain Dance untuk memulihkan air, dan Florges menggunakan Grassy Terrain miliknya untuk menumbuhkan rumput serta tanaman di area tersebut. Dengan demikian, Florges mampu membangunkan putrinya yang sakit, membuat semuanya jadi bahagia. Seketika Satoshi pun terdiam melihat Gudra yang begitu menikmati kebersamaannya dengan teman-temannya itu. Saat matahari terbit keesokan paginya, semua Pokemon telah berbaikan satu sama lain, dan sekarang hidup sebagai satu komunitas besar. Ketika mereka berdiri di atas bukit yang menghadap ke lahan basah, secara mengejutkan Satoshi menyuruh Gudra untuk tetap tinggal di tempat ini. Sekarang Gudra telah mencapai tujuannya untuk menjadi kuat, yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan teman bagi Pokemon yang tinggal di daerah tersebut. Saat Gudra dan Satoshi saling berpelukan sambil menangis, semua orang mengenang saat-saat indah yang mereka lalui bersama dengan Pokemon tersebut. Satoshi mencoba menghentikan air matanya, berjanji pada Gudra bahwa tidak peduli apa yang terjadi atau seberapa jauh jarak yang membentang, mereka akan selalu menjadi teman untuk selama-lamanya. Segera setelah itu, Satoshi dan kawan-kawan pun mengucapkan selamat tinggal kepada Gudra, berjanji mereka akan mampir lagi suatu hari nanti.